Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang menghormati istri akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi bahan perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Oh, halo Pak Bambang. Selamat sore, Pak. Selamat sore anakku. Ini Bapak sedang ada di Surabaya. Ada urusan, tapi ternyata belum selesai dan harus dilanjutkan besok pagi. Oh, kalau gitu nginap di rumah kami aja, Pak. Maksudku sih begitu, tapi maaf ya ngerepoti. Ya nggak masalah kok, Pak. Justru kami senang sekali kalau ada Pak Bambang yang bersedia menginap di rumah kami. Oh, oke lah. Baik. Sekarang Bapak meluncur ke situ ya. Baik, Pak. Kami tunggu. Oh, Bapak. Selamat datang. Terima kasih, Nak. Sri Kandi ada di rumah? Dia sedang bertugas di luar kota, Pak. 2 hari lagi mungkin baru akan kembali ke Surabaya. Oh, alah. Jadi kamu sendirian ini? Iya, Pak. Tidak masalah. Sudah biasa kok kayak gini. Tapi itu sudah saya siapkan minumannya dan kopinya buat Pak Bambang. Weh, terima kasih ya. Bapak apakah sudah makan? Sudah. Tadi sebelum menelpon Putra, aku makan di warung. Putra sendiri sudah makan? Oh, sudah, Pak. Itu adanya selalu keripik singkong dan keripik pisang. Mari silakan, Pak. Oh iya, gampang nanti. Sudah berapa hari Sri Kandi keluar kota? Baru tadi pagi, Pak, berangkatnya. Oh, rupanya istrimu itu pekerja keras ya? Ya, sudah menjadi tugas kantornya. Dan itu harus dipahami dan dihormati ya. Siap, Pak. Istri itu kan anugerah Tuhan kepada pria. Menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup suami, walaupun kadang-kadang harus berjauhan. Ya, Pak. Saya ingat bahwa dia itu diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk jadi penolong bagi saya. Kamu senang kan? Ya, Pak, tentu. Kami sekarang bahagia sekali. Ah, syukurlah. Bapak ikut bahagia. Ya, Pak, ini juga berkat bimbingan dari Bapak tentunya. Istri itu harus dihormati. Betapapun tidak sedikit kelemahan dan kekurangannya. Ya, saya tahu dan melihat itu, Pak, pada dirinya. Sekalipun begitu, Nak, hanya istrilah yang mengandung anak kita selama 9 bulan. Waktu yang tidak singkat mengalami kondisi yang tidak selalu mudah. Ya, Pak, ini Sri Kandi sedang hamil, Pak. Weh, syukurlah. Sudah berapa bulan? Sekarang sudah 6 bulan. Apa dia sehat? Sehat, Pak. Baik dia maupun janinnya sehat. Ah, berbahagia dan bersyukurlah, Nak. Oke, Pak, siap, Pak. Selain itu, hanya istrilah yang kemudian melahirkan dengan kesakitan, bahkan tidak sedikit yang bertaruh nyawa demi memberi anak yang kita dambakan. Hanya istri yang menyusui anak kita, memberi asupan makanan yang sehat bagi anak bayi kita, hanya istri. Itu mustahil alias tidak mungkin dilakukan oleh suami, oleh kamu putra. Padahal dia dan anak itu yang membahagiakan kita. Kenapa putra kok diam saja? Saya membayangkan apa yang tadi Bapak katakan, itu jadi buat saya terharu, Pak. Oh, Istri itu hebat ya, Pak, istimewa. sudah begitu pun, istri itu kan juga menghormati suami sebagai kepala keluarga. Ya, Pak, benar-benar istimewa. Itulah sebabnya, Nak. Kita harus menghormati istri,
Menghormati bukan karena dituntut, tapi karena menyadari posisi dan perannya yang istimewa itu. Iya, Pak. Hormat kita kepada istri itu harus dibuktikan. Saya mohon diberi caranya, Pak. Baiklah, Nak. Yang pertama, jangan pernah mengatakan keburukan atau ketidakbaikan istri kepada orang lain, kepada siapapun. Baik ketika dia tidak ada di situ, maupun apalagi ketika dia ada di situ. Kalau keburukan itu disampaikan kepada orang lain, pasti akan sangat menghina dan menyakitkan ya, Pak. Betul sekali, Nak. Tidak ada orang yang suka atau mau keburukan dirinya diberitahukan kepada orang lain. Apalagi ini keburukan istri sendiri. Ya katanya cinta, tapi kok menghina dan menyakitkan. Pinter sekali anakku. Menghina istri berarti secara tidak langsung sama dengan menghina atau tidak menghormati Dia yang menciptakan dan memberikannya kepada kita. Sama dengan menghina Tuhan sendiri. Begitu kan, Pak? Kamu sangat tanggap, Nak. Sebaliknya dari yang tadi itu, katakan atau sampaikanlah kebaikan-kebaikan istri kepada orang lain. Nanti tidak dianggap pamer kebaikan kan, Pak? Oh tidak, Nak. Caranya dengan mensyukurinya, misalnya, saya bersyukur bahwa istri saya itu begini-begini. Katakan kebaikannya sesuai dengan realitasnya, jangan mengada-ada, jangan melebih-lebihkan. Oh iya, Pak. Cara lain menghormati istri adalah tidak menyebutkan umur istri, terutama jika dia nampak lebih tua daripada umurnya. Misalnya, sehabis sakit, wajah dan tubuhnya kan nampak loyo, layu. Oh iya, Pak. Juga jika istrinya itu jauh lebih muda daripada suaminya. Jika disebut umurnya, dia akan merasa dianggap oleh orang lain, kok mau-maunya gitu loh, menikah dengan orang yang sudah tua renta. Ini sama seperti seorang suami yang umurnya lebih muda dari istrinya. Dia tidak suka diketahui oleh orang lain bahwa umurnya lebih muda dari istrinya. Betul sekali, Putra. Kalau kita ingin dihormati oleh istri kita, ya mari kita menghormati dia. Tapi bagaimana, Pak, kalau istri sebaliknya tidak menghormati suami, nampak bersikap kurang baik kepada suami? Apakah suami tetap harus menghormatinya? Kalau ada istri seperti itu, atau istri sedang seperti itu, artinya tidak seperti biasanya, maka harus dicari penyebabnya. Kenapa dia bersikap seperti itu? Suami juga harus introspeksi diri. Ya, jangan-jangan karena suami lebih duluan tidak menghormatinya. Nah, jangan-jangan begitu. Mungkin juga ditambah lagi, kondisinya sedang tidak baik. Sedang sakit misalnya, sedang sensitif, misalnya sedang datang bulan. Mungkin sedang ada masalah di tempat kerjanya, masalah dengan temannya, atau sedang jengkel aja kepada seseorang yang lain. Karena itu, Nak, jika istri tidak hormat kepadamu, jangan keburu marah. Teliti lebih dulu, tanyai kenapa dia bersikap begitu. Dan suami harus introspeksi diri. Ya, Pak. Jika istri nampak sedang tidak hormat kepada suami, cobalah juga mengingat-ingat kebaikan-kebaikannya selama ini. Bisa jadi ini hanya kasuistik, artinya ini sedang ada kasus. Biasanya ya selalu hormat. Kalau sikapnya yang tidak hormat kepada suami itu merupakan karakternya gimana, Pak? Jangan-jangan suami yang terlalu sensitif, menuntut hormat terlalu tinggi, atau karena cara atau gaya menghormati yang berbeda.
karena karakter budaya atau latar belakang keluarga. Oke, terus? Kalau begitu, berdialoglah, berdiskusilah untuk menyampaikan isi hati dan pandangan atau pendapat. Bersepakatlah dan sama-sama berusaha untuk menyesuaikan diri dengan cara yang diharapkan. Ya, ini rasanya nggak mudah ya, Pak. Mungkin, tapi jangan hanya mau yang mudah saja loh ya. Belajarlah untuk mampu melakukan sesuatu yang tidak mudah. Hanya orang yang mampu melakukan sesuatu yang tidak mudah yang bisa menggapai karier yang bagus. Wah, bagus sekali ini, Pak. Jangan membalas sikap tak hormat dengan sikap tak hormat pula. Dalam hubungan suami istri, harusnya tidak boleh ada sikap dan perbuatan saling membalas. Tahu kenapa, Putra? Karena suami dan istri itu bukan musuh, melainkan kekasih. Disatukan oleh Tuhan untuk saling mengasihi dan menyayangi. Cerdas sekali. Masak sih, Pak. Iya, betul. Tapi, omong-omong, pertanyaan-pertanyaanmu tadi itu, apa karena Sri Kandi sedang tidak hormat kepadamu? Oh, bukan, Pak. Sri Kandi selalu hormat kok. Kami saling menghormati. Ada rumah tangga teman saya yang sedang seperti itu, Pak, kondisinya. Oh, oke. Ingat loh ya, tidak menghormati istri itu sama dengan tidak menghormati Tuhan yang menciptakan dan memberikannya kepada kita. Iya, Bapak. Ini Bapak sudah mengantuk? Oh, belum. Bapak biasa tidur malam setelah jam 10 kok. Putra emangnya sudah mau tidur sekarang? Belum juga sih, Pak. Masih bisa lanjut ngobrol mungkin, Pak? Bisalah. Nah, mumpung sedang bersama dengan orang bijak ini, saya ingin belajar lebih banyak untuk kehidupan keluarga yang selalu harmonis, rukun, damai, dan bahagia. Oke. Kita lanjutkan obrolan kita ya. Oke, Pak. Lanjutkan minum kopinya, Pak. Sama makan keripiknya, Pak. Oke, siap. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang menghormati istri. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.